Halo semua, apa kabar? Bagaimana? Sudah mencoba dan berlatih menggunakan beberapa perintah yang saya berikan pada beberapa video terdahulu. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan perintah polysolid. Polysolid ini sangat bermanfaat bagi para desainer atau engineer, terutama yang berkutat dalam pembuatan bangunan ya. Sangat efektif. Saya akan beri contohnya ya, tapi mohon maaf sebelumnya karena aturan untuk pembuatan denah misalnya gitu ya, dalam konsep arsitektural itu cukup rumit, jadi saya hanya mencoba untuk mempermudahnya ya, mempermudah lewat contoh-contoh berikut ya. Pertama kali saya akan membuat sebuah rectangle. Saya klik sebarang tempat, kemudian saya atur ukurannya adalah 50-30 yang aja 50 kali 30 meter. Jadi tampilannya kurang lebih begini setelah saya extend ya. Kemudian saya akan membuat sebuah gerbang, anggap aja sebuah gerbang. Caranya pun ini sebenarnya hanya cara trik saja ya, trik saja. Misalnya saya membuat sebuah circle ya, dengan asumsi bahwa nanti gerbangnya atau pintu utama dari pabrik ini ada di tengah-tengah. Saya ambil midpoint ini, Anda nanti bisa menyesuaikan sendiri. Misalnya lebarnya pintu depannya itu kita bikin aja 5 meter kali 2 berarti 10 meter gitu ya. Setelah itu kita trim gunting ini sebagai trimnya, lingkaran sebagai guntingnya, kemudian ini kita hilangkan ya. Lalu kita iris. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat garis untuk menentukan sebuah ruangan lah ya. Line kita ambil aja midpoint ini sampai midpoint ke sana misalnya ya. Kemudian kita juga bikin sama seperti tadi, bikin gerbangnya lah ya, antar ruangan atau pintu antar ruangan. Circle ke mid, Anda ingin lebih besar dari 5 ya terserah, tidak masalah, 5. Terus kita trim ya, trim lagi sambil latihan menjalankan perintah-perintah AutoCAD. Kita hapus dia. Lalu kita bikin line ya, line dari mid ini misalnya ke kiri relatif minus 15 lah. Sudah ada berapa ruangan ya, anggap aja lah ini pabrik. Sekarang kita atur viewpointnya dalam posisi isometrik 1,1, kurang lebih begitu ya. Sekarang kita jalankan perintah polysolid. Pada dasarnya cara menjalankan perintah polysolid ini mirip seperti cara kita menjalankan perintah polyline ya. Bedanya kita harus mengatur dulu tinggi dari dinding dalam tanda petik ya, dinding dan lebarnya. Misalnya aja kita akan atur tingginya dinding klik H dulu, terus pilih misalnya 6 meter nih ya, karena tadi kan ukuran bangunannya luasannya 30 kali 50 ya, kita bikinlah di tingginya bangunan ini 6 meter. Kalau pabrik mungkin bisa lebih lah ya, 6 meter, sedangkan lebarnya ya tinggal diatur. Anda mau pakai bata dengan lapisnya, nah Anda bisa cari sendiri informasi tentang itu. Saya pakai saja misalnya 0,2 meter atau 20 cm ya, enter. Nah tinggal kita atur sekarang start pointnya, kita ambil dari end point ini. Kita lanjut persis seperti kita menjalankan perintah line atau polyline. Terus Anda tangkap menggunakan snap ya. Demikian seterusnya. Kalau ini kayaknya di komputer saya ada sedikit masalah memori ini. Selesai. Nah kalau udah selesai tekan aja enter. Nah ini ya udah nampak ya, udah nampak itu dindingnya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi polysolid lagi ya, polysolid lagi. Kali ini dari bagian yang lain. Anda bisa mulainya dari ujungnya manapun, nggak ada masalah. Nah, kurang lebih begitu lagi ya. Nah, demikian, dan terakhir tuh yang menghubungkan atau untuk berada di atasnya garis yang tadi kita bikin. Perhatikan kalau kita zoom, kalau saya zoom ya. Nah, garis yang kita bikin tadi persis akan menjadi center line dari dinding-dinding yang sudah kita bikin. Nah, ini yang harus Anda perhatikan nih. Harus Anda perhatikan, ini seperti objek yang terpisah karena memang terpisah ya. Kalau kita lihat dari atas, dari top view, kelihatan banget ini dua objek yang terpisah. Dan ingat ini solid ya.
Yang tengah ini garis yang tadi kita bikin, sedangkan ini adalah objek solidnya, hasil tentang proyek solid. Kita gabung saja, union, union. Kalau satu-satu sih begini, ya, kalau satu-satu sih begini, itu dan itu. Nah, dia jadi satu, jadi satu. Tapi kan yang kita buat tadi cukup banyak ya, cukup banyak. Kalau gitu tinggal kita jalankan saja langsung union, ya select object all. Nah, begitu. Ini sudah jadi satu objek, ini seperti dinding, ini dinding pabrik. Kita ubah aja visual stylenya ya menjadi konseptual. Nah, ini dia, ya. Terus kita putar sedikit pakai perintah orbit, ya kelihatan. Nah, ini dia. Nah, ya. Nah, ya karena saya biasanya memberi materi ini dalam konteks teknik industri, biasanya saya lengkapi nih kadang-kadang dengan ya mesin pura-pura lah gitu ya. Biar nanti waktu kita buat animasinya, oh iya nanti akan saya tunjukkan animasinya juga, cara membuat animasi sederhananya biar kelihatan sedikit lebih kompleks, biar kelihatan seperti situasi yang sebenarnya. Ya, saya ubah dulu viewpointnya menjadi 0,01. Ambil begitu, kemudian saya bikin rectangle lah ya. Rectangle nanti tinggal kita copy, kita duplikasi. Seperti ini misalnya, ini ada komponen mesinnya gitu ya. Nah, gitu. Ukurannya ya tidak perlu akurat karena ini hanya tutorial saja. Satu kita ubah -1,-1,1. Nah, itu dia. Saya zoom dikit. Kemudian saya extrude. Ya, saya extrude. Kalau yang sebenarnya, dalam desain yang sebenarnya, saya harapkan Anda mendesain komponen-komponen ini pada layer yang berbeda. Apa itu layer bisa dilihat pada video saya, sudah pernah saya jelaskan dan saya upload juga pada channel ini. Tinggal diklik misalnya sekian, kemudian kita bikin lagi rectangle lagi ya, rectangle lagi misalnya, and sampai segini saja. Nah, sampai segini, kemudian kita extrude ya, biar kelihatan seperti ada mesin lah gitu ya, ada mesin. Nah, begitu ya. Kemudian saya bikin lagi rectangle lagi ya, rectangle lagi, and sampai end sana ya. Kemudian saya move last object, saya ubah dari end ini ke end sana. Sekali lagi ini mesin-mesinan, bukan mesin beneran gitu ya. Extrude, saya tambah dikit, nah, ketinggiannya saya tambah dikit, tipis saja. Nah, kemudian kita bisa bikin loh berbagai macam mode biar lebih menarik gitu ya. Saya bikin misalnya circle titik X of mid yang sana. Nah, saya lihatnya dari icon ini nih ya, icon itu X, Y nya saya ambil dari sana, midnya nah, ya lebarnya misalnya segini aja. Terus nah, kalau sudah kita extrude, last object kita extrude, ketinggiannya kita taruh sini. Tinggal kita change ya, change P color misalnya blue. Nah, yang ini change P color red. Nah, biar ya agak variatif lah. Change P color, yang ini red juga, yang ini pabrik sih nggak ada kayak gini ya. Tapi ya saya bikin aja lah sambil latihan. Color yellow. Nah, sudah. Sekarang kita lihat dari atas. Viewpoint 0,01. Kita copy nih, copy aja ya, kita copy, mesinnya kita bikin beberapa nih, ya jaraknya nggak usah nanti belakangan aja lah jaraknya ya, kita bisa atur. Kemudian ya kita copy juga lah, sekali lagi ya, kita copy sekali lagi nih, kita copy lagi nih dua-duanya, kita taruh sebelah sana ya, kan F8 biar dia bisa ortogonal. Kemudian kita klik ya, kita kalau kurang pas ya kita move ya, kita move aja. Sebentar saya hapus enak ya, saya hapus sedikit, saya hapus sebentar, iris ya, iris. Nah, saya atur sedikit sekali lagi, copy, saya copy misalnya. Nah, ini untuk mesin ya, saya taruh sebelah sana, saya sebelah sana sedikit. Oke. Kemudian bisa juga kita mirror nih, kita mirror sekali lagi hanya untuk contoh saja ya, untuk contoh saja kita ambil midpointnya ini, nah
kita taruh di sebelah sana. Nah, enter kalau gitu ya. Terus kita copy biar kelihatan rame ya, kita ramekan dikit ya. Kemudian mungkin ada yang kita rotate nanti ya, ada yang kita rotate atau kita ganti warna. 3.1 minus 1, minus 1,1 berarti dari kiri, depan, dan atas. Nah, itu ya, biar enak visual stylenya. Saya ubah wireframe dulu. Nah, ini saya ganti aja, saya copy nih. Mesin yang di sini beda ya, mesin yang ini beda nih. Saya copy aja nih. Copy yang warna biru nih, kita copy ya, kita copy semua biar serentak. Nah, ya ini sih ya. Sedikit kita klik ya, kemudian kita ubah misalnya ya, kita anggap aja sekali lagi ini iseng ya. Oke, enter. Yang bagian atasnya mungkin ada yang kita hapus, yang ini kita hapus. Nah, biar berbeda gitu ya. Terus kita ubah warnanya biar kelihatan nih, beda departemen beda warna gitu ya. Nah, beda departemen beda warna. Kalau ada yang nggak jadi diubah, ya apa-apa, di remove nih misalnya, nggak jadi diubah dah. Ya, ini nggak jadi. Oke, P color green. Nah, misalnya begitu. Nah, oke ya. Sekarang yang itu biarin kosong aja. Yang itu biarin kosong. Sekarang kita lihat dulu dalam posisi konseptual. Nah, kita orbit. Oke, kita sudah punya beberapa komponen. Ya, berapa komponennya. Mau dikasih jendela dikit boleh ya, kita kasih jendela sedikit nih, contohnya caranya ya. Contohnya saya geser dikit. Nah, anggap aja kita mau bikin ya, misalnya saya bikin perintah UCS dulu, atau perintah UCS dulu ya. Saya jalankan perintah UCS. Kali ini saya ambil 3 point, startnya endpoint ini ya, ini endpointnya, kemudian ini untuk x-nya ya, x-nya, dan itu untuk z-nya ya. Oke, sekarang saya bikin rectangle. Saya ambil aja rectangle-nya misalnya tingginya sekian sampai ya, kita misalnya saja lebarnya kita bikin 4 meter ya, 4 meter, tingginya 3 meter. Nah, ini juga ekstrim nih ya, ekstrim. Nah, begitu dia ya. Kita matikan dulu konseptualnya biar nggak mengganggu. Nah, itu dia tadi yang harus kita bikin. Kita geser sedikit ya, kita naikkan sedikit UCS nya, kita normalkan dulu, kemudian kita move yang tadi ya, move yang tadi, enter. Kita geser ke kanan, berarti kita geser ke arah Y negatif. Taruhlah ya, taruhlah minus berapa nih enaknya ya, minus 4 ya, 0, minus 4, naiknya sekitar 1 meter lah. Nah, salah nih, negatif minus 4,1, nggak ada masalah. Salah lagi nih, sorry, saya undo dulu ya, saya move dulu ya, saya move dulu, UCS nya saya matikan ya, kemudian saya move dulu. Oke, klik sembarang tempat, relatif, x nya 0, y nya minus 4 sesuai icon, bisa Anda lihat di sebelah kiri bawah, dan saya naikkan satu satuan ke atas. Nah, dia kurang lebih begitu ya. Kemudian saya extrude ya. Nah, extrude. Oke, karena tadi itu perhatikan setnya ya, kalau kita ke arah berlawanan ya negatif, karena tebalnya tembok tadi kan minus 2 ya, bikin aja minus titik 2 ya, minus titik 2 ya, minus titik 2 atau 0,2 atau 20 cm. Enter. Nah, setelah itu kita subtract. Subtract tab ini sebagai apa namanya, ups, kok kurang nih ya, kita lihat nih, kayaknya ada sedikit masalah. Oh, sorry, harus saya geser sedikit, move, saya geser relatif
dari base pointnya kita bikin sembarang, kemudian minus titik 2,0. Nah, baru bisa kita subtract. Tadi rupanya ada kesalahan koordinat ya. Anda harus lebih teliti sedikit nanti kalau mau membuat ya. Subtract yang besar ini dindingnya, sedangkan ini jendelanya. Nah, kurang lebih begitu. Kalau kita konseptual tuh ada lubangnya ya, ada lubangnya sekarang. Anggap aja lah seperti jendela. Nanti Anda mau tambah di lubang-lubang lain nggak ada masalah. Oke, nah ini adalah hasil polysolid dan beberapa komponen mesin di dalamnya. Nah sekarang saya menunjukkan bagaimana cara membuat animasi sederhana ya, animasi sederhana. Kalau zaman dulu namanya walk to animation ya, kurang lebih caranya demikian. Kita atur dulu viewpointnya menjadi 0,0,1 top view, kemudian saya kecilkan sedikit, saya ubah menjadi 2D wireframe tampilannya. Nah, prinsip dari pembuatan animasi yang harus saya lakukan adalah pertama mengatur target kamera, di mana itu akan menjadi sasaran kamera yang seolah sedang mengikuti target. Kemudian nanti tinggal kita atur berapa banyak frame yang dibutuhkan untuk membuat animasi tersebut. Langsung saja. Langkah pertama saya akan membuat sebuah polyline ya, polyline atau plane. Misalnya ini adalah nanti kamera nanti akan membidik polyline yang ini ya, tapi ini adalah targetnya. Jadi kurang lebih nanti anggap aja kita akan masuk ke pabrik dulu dari sini ya. Lalu kita akan ke sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruang kosong, 10, 11, 12, 13, close. Nah, ini adalah polyline yang akan kita gunakan sebagai target jalur target. Jadi path-nya target ya. Nah, kameranya di mana nanti? Jadi sebelum kita menjalankan animasi kita harus lakukan ini dulu. Kita akan membuat plan yang berikutnya. Nah, ini adalah posisi kamera nanti ya. Bayangkan aja ada kameranya, ini targetnya, kemudian kita ada di posisi ini. Nah, lalu kita ikuti ya. 2 nggak harus ikuti, artinya harus sama bentuknya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, close. Nah, kurang lebih begitu ya. Dipakai aja, misalkan aja Anda seperti sedang melakukan syuting terhadap Anda sebagai kameramen sedang melihat orang ya, yang orang sedang masuk ke pabrik. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, sekarang kita ubah dulu ya, kita lihat lagi viewpointnya. Viewpoint seperti biasa, dari kiri, dari depan, dan dari atas. Nah, lihat kamera ini nempel di dasar, ini kurang bagus nih. Terus bagaimana caranya? Kita move aja dulu. Kita move, kita naikkan ya ke arah set, klik sembarang tempat, saya ubah menjadi 0,0, ya tingginya orang lah ya, tingginya orang 1,7 meter. Nah, kurang lebih begitu. Nah, naik dia sekarang. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat animasinya ya. Perintahnya adalah anyPath. Tunggu sebentar, ini cukup memakan memori. Nah, perhatikan ini tadi saya sampaikan ke Anda tentang kamera dan target. Nah, mana kameranya? Kameranya di sini, pilihlah path, kemudian klik ini untuk memilih mana kurva yang akan dijadikan sebagai posisi kamera. Bayangkan ini ada posisi kameranya. Oke, mau diberi nama boleh, tidak pun tidak masalah. Oke, sekarang posisi targetnya mana yang dibidik oleh kamera ya. Ini target to path, sama seperti tadi, klik. Nah, sekarang ini yang kecil ini jadi path-nya. Oke. Nah, frame rate-nya bagaimana? Ingat, pada dasarnya pembuatan animasi itu seperti orang motor berkali-kali kemudian dijalankan bersamaan. Ya, defaultnya adalah 30, biarin aja lah 30. Nah, kalau Anda ingin itu disajikan dalam misalnya sepanjang path, misalnya yang tadi kita bikin itu adalah untuk selama 60 detik durasinya, ya ketik 60. Berarti nanti akan dibikin 60 kali 30 sekitar 1800 frame ya. Kita lihat dulu. Resolusinya tergantung kebutuhan.
bisa kita atur di sini, misalnya 640 kali 480 atau manapun terserah. Sekarang kita preview. Lihat ya, ini adalah tampilan ya. Ini animation preview kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, lihat, kita seolah-olah dibawa masuk ke ruangan. Kalau kurang atas, maka posisi padnya tadi bisa Anda naikkan. Kalau kurang halus, ya tinggal diubah lagi posisi. Mudah sekali bukan? Ya. Ini 60 detik, ya, 60 detik. Mode waktu preview juga bisa kita atur. Nih, sekali lagi ya. Sekali lagi, misalnya modenya saya bikin konseptual. Nah, konseptual pasti berbeda ya. Atau hidden dan seterusnya, tinggal Anda pilih. Semakin perhatikan frame rate tadi bisa Anda atur, juga makin tinggi akan makin bagus, makin halus, demikian juga durasinya untuk menentukan nanti berapa jumlah frame yang dibutuhkan untuk membuat animasi ini. Ya. Ayo perhatikan betul kemampuan komputer Anda. Nah, kurang lebih begitu. Ya, kurang lebih begitu. Oke, saya akan tunjukkan misalnya nih. Saya cancel dulu, saya tunjukkan ini kayaknya kurang naik ya, kurang naik. Saya tunjukkan aja misalnya saya hanya mau naikkan ya, saya hanya mau menaikkan kamera padnya. Klik, saya naikkan dikit, relatif 0,0,5. Nah, kurang lebih begitu. Naik. Sekarang kita lihat. Kita bedakan dengan yang tadi ya. Beritanya adalah AnyPad, ini seperti tadi. Ini untuk targetnya ya. Oh sorry, ini link kameranya ya. Ini untuk link kameranya saya ubah yang ini kameranya sama yang tadi udah kita naikkan 0,5 satuan. Kemudian untuk targetnya saya ambil yang ini. Oke ya, sama 60, ingin lebih lama misalnya 150 detik lah, 150 detik ya. Kita besarkan dikit ya. Perhatikan tampilannya sekarang. Ya, ini kalau konseptual kurang lebih begitu. Anda bisa melengkapi dengan memberi lantainya. Lihat posisinya sekarang sudah berbeda. Kita sedikit lebih di atas ya, sedikit di atas. Anda lebih ekstrim lagi, naikkan lagi ya. Ya, dengan mencoba berkali-kali Anda akan tahu nanti cara yang paling pas menempatkan kamera dan menempatkan target, karena hasil penempatan pad untuk kamera dan target tadi sangat menentukan kualitas dari gambar yang ingin Anda tunjukkan ya. Dan kalau posisinya nggak pas ya jadinya berantakan. Gambar-gambar justru nggak kelihatan, objek-objek yang ada pada gambar Anda bisa nggak kelihatan semuanya ya. Nanti perhatikan tadi bagaimana cara saya menempatkan posisi kamera misalnya ya, kurang lebih itu adalah cara untuk membuat animasi. Kalau Anda mau save, formatnya tinggal Anda pilih, ada AVI, MPG atau BMV, terserah sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau sudah tinggal oke ya, tapi pada video ini tidak saya simpan. Nah, sekali lagi saya coba tunjukkan ya secara konseptual. Ini adalah hasil perintah polysolid, objek solid 3D ya. Kemudian ada dua garis ini pada dasarnya adalah kamera pad dan target pad ketika kita membuat animasi ya. Gambar-gambar ini, gambar mesin ini, kalau dalam prakteknya Anda bisa gabung dengan perintah layer supaya manajemen gambarnya jadi jauh lebih mudah. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berlatih, semoga bermanfaat.